Belum. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini ya untuk pengendalian pesanan yang bisa dilakukan adalah sistem pencatatan persediaannya perpetual gitu ya. Jadi setiap ada transaksi langsung kita update gitu ya. Kemudian menggunakan barcode. Ya, kemudian secara fisik ini juga harus dihitung barangnya ya. Jadi kalau ada kehilangan langsung bisa terdeteksi. Kemudian review dan persetujuan terhadap permintaan pembelian ya. Jadi, kalau misalnya ada permintaan pembelian dari departemen itu dilihat betul gitu ya, apakah memang barang tersebut dibutuhkan atau tidak gitu ya. Di gudang masih tersedia atau tidak. Nah, kayak gitu ya. Jadi pengecekan ya, proses approval-nya itu harus baik gitu ya. Kemudian fungsi pembeliannya terpusat ya. Kemudian menggunakan price list. Jadi harus ada daftar harga barang gitu ya. Ini untuk mengendalikan ya, jangan sampai barang yang dibeli itu harganya tidak sesuai ya, kemahalan gitu ya. Atau
tidak sesuai dengan kontrak pembelian barang. Ya, kemudian juga bisa menggunakan bidding ini ya, tender gitu ya. Kemudian juga review of purchase order ya. Permintaan pembeliannya direview dengan anggaran dan dengan ini purchasing only from approved supplier. Jadi membeli itu hanya pada supplier yang sudah disetujui. Nah, ya, kemudian juga ini ya, review and approval of purchase from new supplier. Jadi kalau ada supplier baru itu diperkenankan, tetapi kita juga harus cek ya, apakah supplier baru itu layak menjadi supplier kita atau tidak gitu ya. Karena biasanya kalau suppliernya itu sudah lama, sudah kenal, itu biasanya terus nggak ada sungkan-sungkan untuk melakukan kickback gitu ya. Jadi moral hazard gitu ya. Jadi kecenderungan manusia itu kalau ada kesempatan gitu ya akan melakukan kejahatannya. Jadi biasanya kalau sudah kenal lama dengan supplier, nah terus ada kong kali kong gitu ya. Nah itu yang tidak baik. Kemudian holding purchasing manager responsible for rework and scrap cost ya. Ya jadi ini terkait dengan tanggung jawab purchasing ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan produk ya maupun ada barang yang tidak dibutuhkan itu ditahan dulu, jangan langsung dihapuskan gitu ya dari neraca. Nah ini merupakan tanggung jawab dari purchasing manager. Kemudian tracking and monitoring product quality by supplier ya. Jadi harus di tracking juga, dimonitoring kualitas produk dari supplier itu masih stabil atau tidak. Ya, requiring supplier to possess quality certification ya. Jadi cara memilih supplier yang bagus itu yang seperti apa ya? Yaitu supplier yang sudah memiliki sertifikasi ya, baik ISO atau kalau di Indonesia itu kan SNI ya, Standar Nasional Indonesia gitu ya, jadi produknya terus standar. Kemudian collecting and monitoring supplier delivery performance data ya, jadi bagaimana data yang diberikan oleh supplier itu apakah bagus atau tidak. Ya, maintaining a list of approved supplier and configuring line system to permit purchase order only to approved supplier ya. Jadi data supplier ini juga harus kita cek terus secara berkala gitu ya. Review and approval of purchase from new supplier tadi ya. Kemudian ini electronic data interchange specific control ya. Jadi menggunakan EDI ya. Electronic data interchange ya. Jadi kalau misalnya ada pengiriman data ya, ada pertukaran data itu harus dikendalikan ya terkait dengan aksesnya, kemudian review order, kemudian enkripsi dan kebijakannya. Kemudian requiring purchasing agents to disclose financial and personal interest in supplier ya. Melakukan training ini juga bagian dari ordering control ya. Jadi yang pihak-pihak yang terkait dengan bagaimana memesan barang yang baik itu juga perlu untuk di training. Job rotation and mandatory vacation ya. Kenapa kok harus dirotasi? Ya ya. Jadi kalau kecenderungannya kalau orang itu berada di satu tempat dalam jangka panjang gitu ya, kemudian nanti bisa timbul hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Saking seniornya di sana, kemudian dia akan menyembunyikan banyak hal gitu ya, tidak terungkap. Ya. Kalau ganti orang itu kan kemudian mulai lembaran baru lagi, nah ini diharapkan bisa menekan ya terjadinya kejahatan dalam ordering system. Ya, kemudian supplier audit ya, kita audit supplier. Kemudian di receiving ini juga ada ancamannya. Ya, yang pertama accepting unordered item, jadi kita bisa menerima
barang yang sebetulnya tidak kita pesan. Kemudian salah perhitungan juga bisa gitu ya. Kemudian verifying receipt of service, ya proses verifikasinya tidak bagus gitu ya. Kemudian pencurian inventory. Ya, pengendaliannya seperti ini ya. Jadi persetujuan ya, jelas semua hal itu kalau di dalam sistem informasi akuntansi itu harus ada pihak yang mengotorisasi. Gitu ya. Kemudian jangan menginformasikan receiving employees about quantity order ya. Jadi orang gudang itu tidak perlu diinformasikan ya, kita ngordernya berapa itu jangan diinformasikan ya, supaya mereka benar-benar menuliskan barang secara fisik yang masuk ke gudang gitu ya, secara manual, jadi dihitung. Nanti kalau orang gudang itu tahu berapa yang diorder, nanti ya udahlah paling betul gitu ya, jadi tidak betul-betul dihitung ya. Jadi do not inform. Ya, jadi jangan diinformasikan berapa barang yang kita pesan ya. Pokoknya diinformasikan saja jumlah barang yang dikirim ya. Jadi biar bagian penerimaan barang itu benar-benar menghitung secara fisik. Gitu ya. Kemudian required receiving employees to sign receiving report ya. Jadi harus laporan penerimaan barang itu harus ada yang menandatangani ya, kemudian memberikan insentif bagi karyawan yang bekerja dengan baik ya, kemudian ada dokumen transfer of goods inventory ya, jadi setiap perpindahan barang itu harus ada dokumennya, kemudian penggunaan barcode ya, kemudian juga penggunaan ini ya, konfigurasi dari enterprise resource planning system ya. Nah, ini tujuannya adalah supaya mudah dilakukan tracking tadi ya. Kemudian pemisahan tanggung jawab antara custody of inventory dengan receiving of inventory ya. Jadi orang yang pesan inventory dengan orang yang menerima inventory itu harus dipisahkan. Ya, kemudian juga bisa dikendalikan dengan budgetary ya, juga bisa dengan audit atau pemeriksaan ya. Kemudian pembatasan fisik juga. Dan dokumentasi ya, documentation of all transfer of inventory between receiving and inventory employees. Ya, dan penghitungan secara periodik. Oke. Ya, ada pertanyaan sebelum ke invoice processing ya, proses pembuatan invoice. Saya rasa tidak ada ya. Kita lanjutkan invoice processing. Jadi untuk pemrosesan invoice ini dibagi dua ya, dengan non-voucher dan voucher. Untuk invoice processing yang non-voucher, ya, masing-masing invoice yang sudah di-approve itu di-posting ya, atau dikirimkan secara individual kepada semua supplier. Ya. Kemudian juga setelah dikirimkan ya, salinannya itu disimpan ya, disimpan di dalam open invoice file ya. When a check is written to pay for an invoice ya, jadi ketika sudah waktunya untuk melakukan pengecekan ya atau pemeriksaan mana saja invoice yang sudah dibayar, voucher tersebut dihapuskan dari open invoice file. Ya. Jadi diambil gitu ya, diambil. The invoice is marked paid. Ya. Jadi invoice itu kemudian disestempel, diberi tanda bahwa sudah dibayar atau paid. Tanggal berapa gitu ya. Nanti Anda bisa browsing juga ya. Jadi gambar invoice yang sudah dibayar itu seperti apa sih gitu ya. And then the voucher package is stored in the paid invoice file ya. Jadi untuk invoice ini nanti akan ada dua file. Ya. Kalau file fisiknya itu nanti bisa disimpan dalam map gitu ya, atau owner. Ya. Ya, jadi ketika kita menerbitkan invoice itu ownernya itu diberi judul
open invoice file, artinya invoice-nya itu sudah dikirim ke customer. Ya. Nah, untuk invoice yang sudah dibayar itu harus dipindahkan ya posisinya dari open invoice file kita pindahkan ke paid invoice file dan invoice-nya di-stempel atau diberi tanda paid ya. Kemudian untuk yang voucher ya, di disbursement voucher is also created when a supplier invoice is approved for payment ya. Jadi kalau menggunakan voucher gitu ya, ini caranya seperti ini ya. Identifies the supplier, list the outstanding invoice, and indicates the net amount to be paid after deducting any applicable discount and allowance ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu menetapkan diskon untuk pembayaran lebih awal gitu ya, berarti kan ada voucher diskon di situ ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu sama dengan yang non voucher, hanya kita harus tampilkan gitu ya beberapa diskonnya. Ya. Karena nanti pasti beda antara yang tertulis di invoice dengan yang ditransfer itu pasti beda ya. Nah, kenapa kok beda ya? Karena perbedaan itu terjadi karena ada diskon atau allowance ya. Nah, keuntungan dari voucher system. Yang pertama, reduce number of checks. Ya, jadi bisa mengurangi jumlah yang harus kita cek gitu ya. Kemudian can utilize pre-sequential numbers voucher control ya. Jadi bisa memanfaatkan pengendalian voucher dengan angka tercetak ya. Jadi nomor tercetak, pre-numbered. Jadi vouchernya itu diberi nomor urut tercetak gitu ya. Allows for separation of invoice approval from invoice payment. Ya, jadi kita pisahkan gitu ya, kita pisahkan antara invoice approval dan invoice yang sudah dibayar. Ya, dipisahkan. Nah, ancaman untuk approving invoice ini ada dua. Yang pertama error in supplier invoice dan mistake in posting to account payable. Ya. Jadi invoice-nya yang salah atau dikirimnya ke alamat yang salah. Caranya bagaimana untuk mengendalikan supaya tidak terjadi ancaman itu? Yang pertama verifikasi dari akurasi invoice. Jadi invoice-nya itu harus benar. Spesifikasi barangnya apa, jumlahnya berapa, harga per item berapa, totalannya berapa gitu ya. Kemudian kalau ada pajak, pajaknya berapa. Nah, ini terkait dengan akurasi invoice ya. Kemudian juga invoice-nya itu dikirim kemana, ini harus jelas, nggak boleh alamatnya sembarangan gitu ya, yang penting terisi, nggak boleh ya, jadi harus memang jelas. Kemudian requiring detail receipt for procurement card purchase. Ini ya, jadi penerimanya itu harus detail gitu ya. Nah, caranya supaya kita tidak menginput berkali-kali ya, setiap customer itu dibuatkan card purchase gitu ya, atau kartu pembelian gitu ya. Jadi tercetak gitu ya. Evaluate receipt settlement ya. Jadi mengevaluasi laporan penerimaan ya. Kita harus mencocokkan antara purchase order dengan receiving report. Ya, kemudian pembatasan akses to supplier master data ya. Jadi tidak boleh sembarangan orang yang bisa mengakses data supplier. Kemudian melakukan verifikasi ya, freight bill ya atau tagihan pengiriman dan use of approved delivery channels ya. Jadi kurirnya pun juga harus di-approve gitu ya. Kurir yang harus terpercaya. Kemudian data entry edit control ya dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara akun hutang dagang gitu ya dengan
akun subsidiarinya ya, atau buku pembantunya ini harus dicocokkan. Ya, kemudian untuk cash disbursement rate ya, atau pengeluaran kas, ancamannya ini ya, failure to take advantage of discount for prompt payment ya, jadi kita gagal mendapatkan diskon karena lupa gitu ya, jatuh temponya kapan gitu ya, diskonnya berapa hari yang kita itu akan mendapatkan diskon gitu ya, batas harinya lupa. Nah ini akan menyebabkan kegagalan dalam mendapatkan diskon. Kemudian paying for item not received ya, jadi membayar sesuatu yang barangnya itu nggak pernah kita terima gitu ya. Nah ini juga duplicate payment ya, terbayar 2 kali ya, atau double payment. Kemudian pencurian kas atau kehilangan kas, kemudian check alteration ya, cek palsu gitu ya. Kemudian cash flow problem ya, masalah cash flow. Cara mengendalikannya bagaimana? Yang pertama, filing of invoice by due date for discount. Jadi cara nge-file itu juga harus dipelajari ya. Jadi mahasiswa akuntansi kok filingnya acak-acakan, nah ini diragukan. Jadi kita harus sudah membiasakan diri bagaimana melakukan filing secara benar. Ya. Nah untuk invoice ini bagaimana cara filingnya? Ya? Biar kita itu tidak lupa gitu ya tanggal jatuh temponya kapan, maka invoice ini diurutkan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Ya, tanggal jatuh tempo terkait dengan diskon. Biasanya kan kalau membayar lebih cepat itu ada periode diskon namanya. Jadi supaya kita tidak kehilangan diskonnya ya kita urutkan gitu ya. Kemudian gunakan anggaran cash flow. Ya, requiring that all supplier invoice be matched to supporting document that are acknowledged by both receiving and inventory control. Ya. Jadi invoice yang masuk ke file pembayaran ya atau waiting list pembayaran itu adalah invoice yang sudah dicocokkan antara apa dan apa ya, antara benar nggak sih yang tercantum di invoice itu memang pernah kita pesan gitu ya, kemudian barangnya sudah nyampe gudang atau belum ya, maka kita harus antara receiving dan inventory control ini harus selalu dicocokkan datanya ya. Nah, kalau data sudah cocok, berarti nanti invoice itu akan masuk dalam waiting list untuk pembayaran. Ya. Kemudian budget, ya, anggaran untuk servis atau jasa. Acquiring receipt for travel expense, ya, biaya perjalanan. Nah ini ya, jadi perjalanan itu memang perjalanan untuk bisnis atau perjalanan untuk jalan-jalan. Nah, ini juga harus cermat. Kemudian use of corporate credit card for travel expense. Ya, jadi untuk perjalanan bisnis itu gunakanlah corporate credit card ya. Jadi credit card perusahaan bukan credit card pribadi. Kemudian requiring a complete voucher package for all payment ya. Ya, kemudian ada kebijakan pay only from original copies of supplier invoice ya. Jadi biar enggak kedouble bayarnya, kita hanya akan membayar berdasarkan invoice asli bukan fotokopi invoice ya. Karena nanti kan kalau invoice itu sudah dibayarkan dia akan dipindah ke file paid gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 2 lembar, yang satu asli, yang satu fotokopi, ya kalau kita tidak tetapkan bahwa invoice itu pembayaran dilakukan berdasarkan invoice yang asli, maka ada kemungkinan nanti ada double payment. Ya. Kemudian canceling all supporting document when payment is made. Ya. Jadi dokumen-dokumen pendukung itu harus ada ya ketika kita akan membayar. Kemudian physical security of blank check and check signing machine gitu ya. Jadi pakai alat bantu ya, mesin untuk ngecek gitu ya.
Kemudian periodic accounting of all sequentially numbers checked by kasir ya. Jadi cek yang dikeluarkan kasir itu harus ada nomor urut tercetaknya, kemudian akses kontrol to electronic funds transfer terminal, kemudian juga use of dedicated computer and browser for online banking ya. Jadi kalau menggunakan online pembayarannya ini kita harus lihat ya apakah komputer atau browsernya itu aman ya. Kemudian juga melakukan ACH blocks ya, H block an account not used for payment. Jadi kalau misalnya pembayaran itu bukan untuk pembayaran terkait bisnis, maka terblok gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan mekanisme seperti itu. Kemudian separation of check writing function from account payable ya. Jadi untuk account payable atau hutang dagang ini dilakukan double checking gitu ya. Requiring dual signature on check greater than a specific amount ya. Jadi, nah ini adalah pembatasan kas keluar ya. Jadi misalnya kalau pengeluaran kasnya kecil-kecil ya cukup dari kasir atau bendahara saja yang mengotorisasi. Nanti kalau untuk jumlah tertentu harus manajer misalnya ya, harus persetujuan manajer. Nanti untuk jumlah di atasnya lagi harus persetujuan direktur, di atasnya lagi harus persetujuan komisaris atau vice president gitu ya. Jadi ada berlapis-lapis gitu ya. Kemudian regular reconciliation of bank account with record amount by someone independent of cash disbursement procedure. Ya. Jadi harus melakukan rekonsiliasi bank ya yang dilakukan oleh pihak yang independen. Pembatasan akses jelas ini ya karena master file itu memang rahasia ya, informasinya sensitif, maka harus dibatasi aksesnya. Limiting the number of employees with ability to create one-time supplier and to process invoice from one-time supplier ya. Jadi pembatasan jumlah employee yang dia itu berwenang untuk memilih supplier ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang itu menunjuk supplier itu nggak bisa. Ya, jadi yang menunjuk supplier itu harus orang tertentu yang punya otorisasi. Kemudian running petty cash ya, kas kecil. Ya, terapkanlah kas kecil dengan Impress One ya, sistemnya Impress One. Jadi ini akan mengendalikan cash flow ya. Surprise audit of petty cash fund ya. Jadi sidak ini ya. Sidak untuk petty cash atau kas kecil. Jadi kas kecilnya itu dicek tapi secara sidak, nggak ngomong-ngomong gitu ya. Tiba-tiba datang, bisa nggak saya ngecek berapa kas kecil sekarang? Nah, ini adalah penting juga ya. Surprise audit of petty cash fund. Kemudian check protection machine. Ya. Nah, ini terkait dengan uang palsu biasanya ya. Jadi mesin untuk mendeteksi uang palsu gitu ya. Mesin untuk menghitung berapa lembaran uang kayak gitu ya. Nah, ini penting ya alat bantu seperti ini. Kemudian use of special ink and paper ya. Jadi gunakan tinta dan kertas yang bagus kualitasnya ya supaya data-data itu bisa jelas gitu ya. Positive pay arrangement with bank ya. Jadi kita harus juga membina hubungan baik dengan pihak perbankan gitu ya. Dan menggunakan itu adalah untuk siklus pengeluaran kas. Ya, 2 siklus sudah kita selesaikan. Oke, ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Tadi yang pengendalian pengeluaran kas salah satunya itu ada mengontrol akses ke terminal EFT. Terminal EFT itu apa, Bu? Electronic Funds Transfer. Ya, jadi itu adalah suatu sistem yang fungsinya adalah untuk mentransfer dana gitu ya. Nah,
untuk EFT itu biasanya sudah diberikan pembatasan. Jadi kita hanya bisa transfer ke nomor-nomor tertentu. Ya. Misalnya gitu ya. Misalnya kalau di UIN itu misalnya gaji dosen itu hanya dilakukan rekening BNI yang dimiliki oleh UIN itu hanya digunakan untuk membayar gaji bulanan gitu ya. Lembur, uang makan dan lain sebagainya tidak diperkenankan berasal dari rekening tersebut misalnya gitu ya. Nah, itu nanti di sistemnya itu ada EFT ya, Electronic Funds Transfer. Jadi dilengkapi dengan fitur-fitur seperti itu. Ya, nah di perusahaan juga harus ada pembatasan seperti itu. Jadi hanya boleh mentransfer ke rekening mana saja gitu ya. Hanya boleh mentransfer di mata anggaran atau kode akun yang mana. Nah, itu ada pembatasan-pembatasan. Ada lagi pertanyaan, sudah jelas, Mbak? Saya bertanya, Bu. Iya, silakan. Maaf ya, Bu. Sekarang kan lagi banyak kasus tentang COD itu ya, Bu. Di mana customer tuh nggak mau bayar karena barangnya nggak sesuai. Terus yang dimarahin kan kurirnya. Nah, cara perusahaan untuk menanggulanginya seperti apa, Bu? Ya, jadi ini perusahaan di pihak yang mana? Yang pesan atau yang dipesan? Biasanya kan yang COD gitu kan dari Shopee ya, Bu. Dari pihak Shopee-nya kan. Itu dari pihak Shopee-nya langsung gitu, Bu. Ya, jadi memang harus ada harus ada semacam apa ya namanya integritas ya. Jadi apakah barang yang dikirimkan itu sesuai dengan yang diiklankan atau tidak? Kalau memang bisa dibuktikan bahwa barang yang dikirimkan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam fitur aplikasi, maka konsumen berhak untuk tidak membayar kan gitu ya. Tetapi kalau tidak terbukti gitu ya, kalau tidak terbukti maka konsumen harus tetap membayar seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti kan untuk tindak lanjutnya itu biasanya akan menjadi bagian dari kajian hukum perdata ya, hukum hutang piutang seperti itu ya. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, kemudian terkait dengan tugasnya, ya penugasannya. Nah, ini kita akan praktek ya membuat dokumen sederhana. Ya, kita ambil satu siklus saja ya. Yang paling mudah adalah siklus untuk penjualannya, untuk chapter 12 ya. Jadi kalau periode-periode sebelumnya ya kakak angkatan Anda itu boleh memilih salah satu dari 5 siklus yang ada di dalam SIA gitu ya, karena proses pembelajarannya agak beda ya. Jadi karena ada interaksi fisik gitu, jadi lebih mudah ya untuk transfer knowledge. Nah, untuk Anda saat ini yang penting Anda tahu substansinya, tahu ide dasarnya, nanti mohon untuk dikembangkan sendiri ya. Kita akan pilih salah satu saja, yaitu untuk yang di chapter 12, yaitu siklus ini ya, siklus penjualan dan penerimaan kas. Ya. Jadi Anda bisa pilih gitu ya, di dalam revenue cycle ini kan ada beberapa activities ya. Di sini ada 4 activities, Anda bisa pilih gitu ya, salah satu. Nanti dibuat kelompok saja. Ya. Satu orang bisa terdiri dari 3 atau satu kelompok bisa terdiri dari 3 atau 4 orang gitu ya. Nah, nanti pilih salah satu dari activities ini. Apakah memilih sales order entry, shipping, billing, atau cash collection. Ya. Kemudian kalau sudah menentukan pilihan, kemudian Anda lihat di dalam DFG-nya
catatan dan dokumen pada masing-masing activities itu apa saja, ya. Nah, kemudian Anda buat di Excel saja membuatnya, gitu ya, catatan dan dokumennya. Misalnya untuk sales order entry itu ada ini ya, ada order ya. Nah, order itu nanti berarti dokumennya adalah dokumen sales order ini ya. Dokumen sales order, kemudian nanti untuk catatannya adalah catatan order list gitu ya, atau daftar order selama satu periode akuntansi ya. Nah, itu nanti Anda buat linknya, Anda buat otomatisasinya, nanti ada di video ya, yang linknya videonya itu ada di halaman Facebook gitu ya. Jadi Facebook yang saya buat yang isinya itu tentang rumus-rumus di Excel yang bisa digunakan untuk mensupport pembuatan catatan dan dokumen gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti Anda linkkan bagaimana caranya supaya ketika kita membuat satu dokumen itu langsung link dengan dokumen lainnya ya, sehingga tidak terjadi redundant. Seperti itu ya. Kemudian contoh dari apa yang sudah dilakukan kakak angkatan Anda juga ada di link yang ada di LPS gitu ya. Judulnya saya lupa ya, tapi itu sudah saya kumpulkan dalam satu folder. Nanti bisa Anda lihat-lihat ya seperti apa pekerjaan dari kakak angkatan Anda. Nah, di situ Anda bisa gunakan sebagai rujukan juga ya. Nanti yang shipping juga gitu ya. Misalnya di dalam shipping itu ada packing slip gitu ya. Packing slip itu bentuknya seperti apa gitu ya. Kemudian Anda linkkan ya. Kemudian juga billing dan cash collection ya. Kita coba dulu membuat catatan dan dokumen gitu ya. Terkait dengan kompetensi ini ya, penggunaan komputer untuk mempermudah pekerjaan akuntan gitu ya. Ya, nanti bisa Anda tonton dulu video tutorialnya ya. Kemudian silakan Anda rancang bentuk dokumennya seperti apa. Kalau Anda bingung bentuk dokumennya, Anda bisa browsing secara bebas gitu ya. Kemudian Anda juga bisa melihat dokumen yang sudah pernah dibuat oleh kakak angkatan Anda. Kemudian nama perusahaan harus konsisten ya. Jadi misalnya Anda memilih perusahaan Maju Lancar misalnya gitu ya, udah gitu ya, semua dokumen itu judulnya Maju Lancar kan gitu ya. Jadi biasanya kan kalau dokumen nota itu kan biasanya ada headernya, ada judul nama perusahaan, alamat, nomor telepon seperti itu ya, itu harus konsisten. Ya, jadi itu tugasnya. Oke. Untuk kelompoknya dipilih sendiri ya, silahkan Anda tentukan sendiri anggota kelompoknya. Ya, minimal 3 orang, maksimal 4 orang ya. Kemudian saya tidak ingin ada free rider di dalam kelompok, maka nanti harus dituliskan peran masing-masing orang gitu ya. Misalnya Anda terdiri dari 3 orang, orang pertama itu job desk-nya apa gitu ya. Job desk-nya misalnya merancang bill of lading gitu ya. Kemudian yang satunya membuat rancangan dokumen packing slip gitu ya. Kemudian yang satunya misalnya membuat formula atau rumus untuk menghubungkan apa dengan apa gitu ya. Nah, seperti